Gua itu kuliah 7 tahun karena 2 tahun pertama kuliah gua, IPK gua 0,8, Tip. Oke, sebenarnya kalau gua mau ngomong to be really honest ya, buat semua orang di luar sana, esports is a very 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 risky career path that you can choose right now. Okay. 3 hal paling penting ketika lu pengen masuk ke dalam industri esports. Yang paling pertama adalah Halo teman-teman semua, akhirnya nih konten pertama gua di sini di FIFA Talk. Jadi sekarang gua kedatangan tamu spesial di konten episode pertama gua nih, langsung bawa bos nih kan. Lu episode pertama banget, Tip. Pertama banget. Oke. Ada Irlian Syah Wijanarko. Halo ini semuanya. Halo bro. Apa kabar? Baik. Gila. Gimana kehidupan setelah di esports ini, Tip? Alhamdulillah ya, quite mantap. challenging. Oke, mungkin teman-teman semua di sini kita perkenalan dulu kali sama Irlian. Mungkin kalau gue udah kenal, tapi teman-teman kan belum tentu ya. Oke, so guys, nama gue Irlian Syah Wijanarko. Gue adalah co-founder dan juga Chief Growth Officer dari Revival TV. Kalian bisa cari di Instagram Revival TV ID. Itu kita adalah media esports dan juga event organizer esports terbesar di Indonesia. So basically we do every kind of thing about related to esports, mulai dari medianya, mulai dari event organizingnya, mulai dari talent managementnya, sampai ke store-nya yang berhubungan sama esports kita ngelakuin kayak gitu. Gokil, banyak banget lah ya. Pokoknya lu ketika datang ke Revival nih semuanya ada. Ada semuanya. Gila. Tapi sebelumnya nih gue pengen tahu sih sebenarnya lebih dalam nih ke elunya nih ya, personality. Karena gue di sini sebenarnya pengen tahu tamu gue nih seperti apa sih sebenarnya gitu. Oke. Mungkin sebelumnya kita mau nanya dulu deh. Lu awal mulanya ketika jadi gamers nih gimana sih ceritanya gitu? Mungkin gini kali ya, dari kecil, dari kecil gue ke-expose sama games ya. Gue main PS1, gue main Nintendo pertama kali, Tip. Umur berapa? I think that was kayak gue umur 4 tahun 5 tahun. 4 tahun 5 tahun gue pertama kali ke-expose sama Nintendo. Gue main game yang paling gue masih inget banget sampai sekarang tuh Circus Charlie. Sampai sekarang, mulai dari Circus Charlie di Nintendo, gue main PS1, main PS2, and then gue kenal sama game online kayak Ragnarok, Gunbound, CS:GO, Steel Online, RF Online, semua game lawas zaman dulu, ya gue mainin itu semuanya, hampir semuanya hatam lah gue tuh main game itu. And then sampai di tahun 2012 itu, I think it was the very first time gue kenalan sama game yang namanya Dota 2, Tip. Dota 2, betul. Dota 1? Dota 1 gue main. Dota 1 gue main, and then 2012 itu ke-introduce sama Dota 2. Karena Dota 2 itu kan zaman dulu dia buat mainnya ada kayak CD-nya gitu lah ya. Jadi cuma selected views doang yang bisa main di Dota 2. Bener. Akhirnya gue dapet, gue main Dota 2, gue shift sama teman-teman gue waktu itu zaman gue masih pada kuliahan kayak gitu. Kita main lah Dota 2, and then sampai akhirnya di tahun 2014 itu gue mikir, gue keinspirasi nih, Tip, sama salah satu film waktu itu namanya Free to Play. Free to Play Tahu kan? Ya. Jadi Free to Play itu dia kayak film dokumenter tentang perjalanan seseorang ataupun tim esports itu, dia gimana sih how they make money out of esports, intinya kayak gitu. Dan gue keinspirasi di sana, dan gue ngeliat di Indonesia tuh kayak tim esports tuh banyak banget yang masih belum di-manage dengan baik. That's why gue nge-establish tim Dota 2 gue pertama, Mahameru ID. Pertama kali gue jadi player dulu, Tip. Oh ya? Karena gue zaman dulu tuh gue ngerasa gue cukup jago. Cuma ternyata setelah gue turnamen, gue ternyata anjing, gue ternyata cukup banget, Tip. Iya. Gue cukup banget. Paling tinggi tuh lo berapa? MMR gue tuh dulu goceng loh. Dan waktu itu, dan ketika dulu gue masih main aktif di Dota, gue sempat jadi juara 2 di Warnet di Bandung lah, intinya kayak gitu. Cuma that's it. And then at some point gue akhirnya realize bahwa skill gue tuh nggak cukup jago buat jadi pro player. Gue step down. Gue sadar gue jadi bebannya di tim, gue jadi manajemennya aja. Nah itulah awal karir gue pertama kali masuk ke esports. Itu jadinya kayak nge-trigger lu tadi lu cerita free to play ya kan. Betul. Lu kayak anjing, gue pengen bikin ini nih, jadinya nih bikin tim esports ya kan. Iya, betul. Dan akhirnya lo bikin tim lu sendiri, lo turnamen lagi segala macam sampai akhirnya lo ngerasa gak kuat. Tapi pada saat lu bikin Mahameru nih ada challenge atau ada sesuatu nggak sih, kayak lu tuh ngerasa kayak anjing kayaknya gue harus bubarin aja deh? Pas gue bikin Mahameru itu sebenarnya lucu ya. Jadi I think
Itu kayak sama aja kayak ketika banyak cerita-cerita di mana orang-orang tuh banyak yang suka bikin bisnis mereka pertama kali tuh dari generasi mereka masing-masing and so on and so on. Gue pertama kali bikin Mahamer itu di rooftop di kosan gue. Kosan lo? Exactly sama kayak set di mana kita lagi syuting kayak gini. Iya. Gue punya meja dan di meja itu ada 5 PC. Dan 5 PC itu dibawa sama player-player gue sendiri. Jadi zaman dulu itu bukan gue yang nge-provide PC ke player-player gue, tapi player gue bawa PC mereka masing-masing. Ini ya, mandiri. Mereka mandiri banget. Jadi zaman dulu ideasnya kayak gitu. Kita mulai dari benar-benar dari nol banget ya. Dari nol banget, mulai dari turnamen dari warnet, abis itu warnet juara, sempat ikutan turnamen di Bandung juga, lama-lama ikutan turnamen nasional, kalah berapa kali, and then sampai akhirnya menang beberapa turnamen online, habis itu menang turnamen online, and then menang turnamen level kayak LAN lah, intinya yang prestisiusnya lah. Jadi Mahamer itu dibentuknya pertama kali kayak gitu, dan banyak halangannya udah pasti banyak banget ya. Pertama kali gue masih inget banget sampai sekarang. Pertama kali gue bikin si Mahamer tadi, gue bikin di rooftop kamar gue, dan rooftop gue tuh exactly sama kayak set ini nih. Kalau lu lihat di sini tuh ada kayak semacam ada atapnya nih. Gue bikin tuh di bawah atapnya. Tapi kan di sebelah sini kosong nih. Di atas sini tuh nggak ada apa-apaan kan. Jadinya tampias. Tampias. Gue pas lagi hari pertama gue lagi ikutan turnamen online. Dan hari itu gue harus forfeit, gue ketik GG, gue benar-benar forfeit di turnamen itu karena pas lagi turnamen itu tiba-tiba ada thunderstorm, ada badai dan akhirnya tuh tampias ke komputer gue. Dan akhirnya kita satu tim, kita tuh benar-benar bikin kayak bendungan gitu loh, kayak benar-benar kayak kita nutupin pakai kain lah, pakai apa segala macam. Evakuasi. Jadi awal mulanya seperti itu sampai dari mulai kecil banget sampai akhirnya growing di tahun 2016 akhirnya tim gue tapi disband tim. Disband. Tim gue disband karena waktu itu kan gue tinggalin ke study ya, ke luar negeri ya. Gue study ke luar negeri, timnya nggak ada yang lulus di Indonesia. Jadinya mesti gue disband. And then after that begitu gue balik ke Indonesia, gue selesai skripsi segala macam. And then gue di-invite buat join di Revival TV. Gitu. Betul. I see. Jadi sekarang lu udah berapa tahun di Revival TV? Gue di Revival TV udah 4 tahun, Tim. Udah 4 tahun? Udah 4 tahun, berarti di tahun 2016 gue pertama kali masuk Revival TV. Nah, ini fun fact, banyak orang yang ceritain deh. I think banyak orang yang nggak tahu, dia banyak orang yang menganggap gue itu adalah salah satu investor yang masuk barengan di Revival TV dari nol. Padahal kenyataannya enggak. Gue itu pertama kali masuk di Revival TV itu sebagai pegawai magang, Tim. Oh iya? Magang? Gue pegawai magang di Revival TV. Oh iya? Karena kenapa? Karena zaman dulu itu gue udah pas gue pulang dari Prancis, gue adalah tipikal orang yang ke brainwash lah sama study gue di luar negeri. Benar. Gue mikirnya gue di luar negeri itu begitu gue balik ke Indonesia gue pengen bikin startup, pengen bikin apa semua ide anak muda lah ya. Jelas lah yang segala macam yang pokoknya heboh banget ya. Buat gue kuliah 7 tahun. Gue kuliah tuh 7 tahun by the way, Tim. 7 tahun di? Gue di Unpad. Jadi gini, gue di Unpad 5 tahun and then gue dapat double degree di Prancis tahun. Abis itu gue balik lagi dan itu tahun terakhir gue. Buat gue lulus, gue butuh magang. Nah, akhirnya gue magang di Revival TV. Karena kenapa? Karena tim e-sports gue udah bubar. Revival TV itu dulu adalah rivalnya paling gede tim gue. Oh gitu. Nah, dan yang punya adalah teman baik gue, namanya Sense. Gitu kan. Jadi akhirnya gue kayak, gue mager nih kerja nih di mana-mana. Udahlah, gue magang di tempat lo aja lah. Oh gitu. Gitu. Akhirnya gue masuk di Revival TV pertama kali magang. Dari magang tadi gue 3 bulan di Revival TV, and then Sense sempat ngajakin gue juga di awal-awal itu buat gue jadi barengan jadi foundernya lah intinya. Cuma waktu itu gue masih idealis banget lah, gue masih mikirnya kayak entar dulu gue nggak mau ke e-sports, gue di sini cuma pengen sebentar, habis itu gue pengen lanjut studi gue pengen bikin company startup gue sendiri. But begitu gue lulus, gue sidang, orang pertama yang nelfon gue itu Sense. Yang ngasih selamat ke gue tuh pertama kali begitu gue sidang, gue post di Insta story atau Instagram gue lupa deh. Itu yang ngucapin pertama kali selamat itu Sense. And then Sense itu bilang kayak, oke Li, nanti gue lulus tuh hari Jumat, gue masih inget banget. Senin dia bilang, lo datang aja Li ke kantor. Asik, gitu ya? Kantor. Ke kantor, gue bilang gak mau lah, gue baru lulus, gue pengen nyantai dulu, gue pengen jadi pengangguran dulu ya nggak? Pengen free time dulu lah, pengen enjoy dulu lah. Tapi akhirnya Seninnya itu gue diajak, dan ini tuh lucu sebenarnya. Senin itu Sense telepon gue, dia bilang dia suruh gue ke Sleepycon Valley. Sebutannya Sleepycon Valley. Di sana kan? Iya, karena dulu semua startup ada di sana. Dulu tuh kalau nggak salah Tokopedia sempat ada di sana juga ya. Traveloka, Garena juga dari situ. Jadi gue datang ke meeting di sana. Sense itu ngajakin, dia lagi meeting sama salah satu brand peripherals lah. Dia telepon gua, nggak apa-apa. Dia lagi meeting sama BenQ. Dia bilang, Li datang ke sini sebentar. Oke, siap datang. Gua datang ke sana. Gua kira abis dia selesai meeting, gua mau ngobrol-ngobrol. Ternyata enggak. Sense bilang gua lagi meeting di lantai 11. Gua naik aja ke lantai 11. Oke, gua naik ke lantai 11 nih. Pas gua naik ke lantai 11, tetep tiba-tiba dibukain pintu, kenalin ini Irliansyah, ini tim bisnis gue yang baru.
Abis itu Sense rasanya kayak di prank gitu ya. Abis itu kayak di prank. Iya. Sense itu tiba-tiba bilang, "Nih Li, ada PPT-nya lo aja yang present sekarang." Anjir. Dan gue bilang ke kliennya waktu itu, bentar 5 menit gue baca dulu PPT-nya, dan habis itu gue present. Itu project pertama yang gue dealin, Tip. Serius. Tapi lu pertama kali lu digituin sama Sense tuh lu apa yang lu rasa sih? Gue kayak anjing nih orangnya. Kayak gimana sih, lo depan klien lo, tiba-tiba lo kenalin ini anak bisnis gue yang baru. Gue belum lihat PPT-nya kayak gimana, tiba-tiba gue suruh presentasi pertama kali depan klien gue. Tapi itu adalah project pertama kali yang gue dealin bersama Revival TV. That's why dari sana, ya karena gue yang ngedilin, that means gue yang tanggung jawab dong sama project itu dong. Benar. Ya udah gue kekecapin lah ibaratnya. Jadi gue akhirnya end up di Revival TV di tahun 2017. Bulan Agustus waktu itu. Ya. Oke. Pertanyaan gue selanjutnya adalah, lu nih selama 4 tahun di Revival nih, yang lu bisa mention gak sih, kayak lu ceritain the most challenging things yang udah pernah happen di hidup lu gitu, atau selama lu kerja di mungkin Revival. banyak yang nggak tahu, dan Sense juga ngelarang gue buat ngomong ini sih sebenarnya, cuma it's okay lah. Jadi 8 bulan pertama kali gue kerja tuh gaji gue 2,5 juta, Tip. 2,5 juta. Dengan lu lulusan Unpad, dengan gue lulusan Unpad dan luar double degree. Double degree ya. Double degree. Rumah gue di Tebet. Ya. Kantor gue di Green Lake City. Iya. Gaji gue 2,5 juta. Gak juga. Biaya transportasi gue setiap bulan tuh 4 juta anjing. Gue literally. Gak nutup dong. Gue literally kerja di Revival TV. Gue nombok. Literally kayak gitu. Dan zaman dulu tuh Revival TV itu pertama kali gue masuk Revival TV. Gue tuh mulai dari nol banget, Tip. Dari pertama kali project yang gue dealing tuh kayak 18 juta, naik ke 30 juta, naik ke 50 juta, naik ke 70 juta, naik ke 80 juta, naik ke 120 juta. Gue masih inget banget angka-angkanya semua. Naik ke 300 juta, naik ke 600 juta. 600 juta fucked up. Itu fucked up. Acara apa? Acara waktu itu kalau nggak salah satu launching game lah. Salah satu launching game itu gue miscalculation di sana. Jadi gue masukin budget itu kalau nggak salah 600 juta, itu adalah rekor di kantor. Tapi gue miscalculation. Ternyata expense asli kita adalah 800 juta. Nombok 200 juta. Gue nombok dong. 200 juta gitu ya. Terus. Dari situ, and then abis itu gue bertubi-tubi dari event itu, and then ada event lagi setelahnya yang di Tech in Asia. Di Tech in Asia itu juga gue ibaratnya boncos lah, karena gue miscalculation juga di awal. Jadi gue sempat hampir bikin Revival TV bangkrut 2 kali dalam waktu in less than 2 weeks. Kayak gitu. Jadi perjalanan gue di Revival dulu kayak gitu ya. Jadi awal-awal di Revival TV struggling itu ada gitu. Tapi I do it because I love esports. Karena basically di awal-awal itu gue pengen nunjukin ke orang tua gue, terutama karena dulu orang tua gue, bokap gue tuh tipikal yang kayak gini. Bokap gue itu punya CV gue, dia kirimin ke Telkomsel, ke Pertamina, kemana. Brand gede lah. Ya, intinya ke top brand lah. Mereka pengen bokap gue pengen gue kerja di sana lah. Gue ditelepon interview, dan gue bilang sorry banget, gue udah dapat kerjaan. Gue sempat berantem sama keluarga gue karena masalah kayak gitu. Iya, pastilah. Gue tetap stay di Revival TV, and then ya ternyata eventually pilihan gue berbuah hasil. And then 2018 gue ditawarin sama Sense. Akhirnya kayak ya udah lo jadi co-founder Revival TV ya, and then I took it. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, gue flashback lagi nih ya. Lo lulusan Unpad tadi kan? Ya. Unpad PTN ternama dong. Iya. Banyak siswa-siswa SMA yang pengen masuk ke Unpad. Terus juga lo juga double degree ke Paris ya? Prancis. Prancis, ya. Nah, kotanya namanya Troyes. Ya. Oke, Troyes. Dan lo nyesel nggak sih masuk industri esports? Ini lucu, Tip. Mungkin gue cerita sedikit kali ya. Gue itu kuliah 7 tahun, karena 2 tahun pertama kuliah gue, IPK gue 0,8, Tip. IPK gue 0,8 karena gue hampir di DO, nyaris. Jadi semester kelima, kalau gue nggak dapat straight A semua, gue di DO. Parah banget. Udah hampir, karena IPK gue 0,8. Sementara syarat gue naik ke semester 5 tuh harus IPK minimal 2. Iya, betul. Nah, jadi gue udah hampir di DO, gue mesti dapat straight A di semester 5. Nah, itu gara-gara gue hobi clubbing at that time. Gue seorang party goers banget. Jadi zaman dulu pas gue ke kuliah, gue ngerasa scene dunia malam itu dengan club dan segala macam sparkles, lightings, and sound and music, bagi gue itu sangat-sangat oke banget. Karena gue suka musik, gue suka banget kayak gitu, dan itu kayak ngebawa emosi gue lah ke sana lah. Jadi gue investing a lot of my times di sana. Gue party sampai paginya gue nggak kuliah. Kayak gitulah ya. Dan terus
ulang-ulang terus kan. Terus berulang-ulang kayak gitu. Tapi again, I mean kalau ketika gue ngomongin Unpad kayak gitu di awal-awal walaupun kerasanya berat, tapi abis dari situ kan gue ditantang tuh. Gue masih dapat straight A, and then di semester itu gue dapat straight A semua. And then gue memperbaiki IPK gue sampai ada di tahun kelima gue 2015 itu IPK gue enough buat gue dapat beasiswa buat gue double degree tim. Akhirnya gue double degree. Gue gini gue lulus IPK gue 3,4 loh. Tuh guys, walaupun udah pernah ya kan, udah pernah 0,8. Ya, walaupun udah pernah 0,8 seancur-ancurnya gue sewarna-warninya rambut gue IPK gue 3,4. 3,4. Ya. Oke, tadi gitu. Pertanyaannya adalah lu nyesel apa enggak? Obviously not. Kalau gue punya pintu kemana saja, pintu apa namanya? Lorong waktu. Bisa lorong waktu, gue bisa balik lagi. Then I will exactly do the same shit that I do when I was back in college. Karena buat teman-teman di rumah nih yang lagi pada nontonin, mungkin yang masih umur masih pada masuk kuliahan, masa-masa kuliah adalah masa-masa terindah dalam hidup lo. Nikmatin. Kalau jangan lulus cepet-cepet, nggak. Gua kasih tahu aja ya buat lo semua yang di rumah ya. Ijazah lo cepet-cepet lulus 3 tahun itu nggak ada bedanya sama lo yang lulus 7 tahun. Sumpah demi apapun. Nikmatin masa-masa lo lagi di kuliah, nikmatin. Itu masa-masa terindah dalam hidup lo dan lo nggak bakal bisa ngulangin lagi hal itu. Bener sih, gue juga sama kayak lo tuh. Gue akhirnya lulus ya. Lo tau lah struggle gue seperti apa. 7 tahun setengah guys. Iya betul. 7 tahun setengah. Tapi during the time gitu, ketika kita waktu itu pada saat kita break gitu, kita belajar hal yang sangat-sangat. Tapi gue pengen cerita kayak gini Tim. Gini ya guys, jadi gue pengen cerita tentang pengalaman apa ya aja yang gue pelajarin selama gue masih kuliah. Jadi gini, pas gue kuliah tahun 2010 sampai tahun 2012 gue adalah party goers deh. Kerjaan gue literally setiap hari pikiran gue adalah gue pengen party sama semua teman-teman gue. Karena kenapa? Gue suka scene-nya di sana. Gue suka joget to the music. I love to dance to the beat. I love to dance with my friends. I love to get drunk and everything else. Tahun 2010 sampai 2012. Tahun 2012 gue mulai ngerasa kayak gini Tip. Aduh lagunya udah mulai nggak enak nih buat dijogetin. Gimana ya? Gue pengen joget tapi lagunya kagak enak. And then akhirnya gue belajar lah nge-DJ. Kenapa gue belajar nge-DJ? Karena gue ngerasa lagu-lagunya udah mulai gak enak. Gue pengen mainin lagu di mana gue bisa joget sendiri. Sebagai gue DJ-nya, gue nge-joget, teman-teman gue juga having fun, you know? Gue nge-DJ. 2012 sampai 2014 tuh gue nge-DJ. 2014, and then gue udah mulai mikir ketika gue nge-DJ, IO partinya itu nggak bentar ngerjainnya. Kayak gini, DJ itu kan ibaratnya lo kayak satu orang yang profesional yang lo punya ngisi time slot lah ya. Jadi kalau di dunia DJ itu ada kayak time slotnya jam 10 sampai jam 11 siapa, 11 sampai 12 siapa, 12 sampai 1 siapa. But again, acara party itu cuma gitu-gitu aja. Acara party itu cuma datang, mabok, udah that's it. Sama lagi seperti itu. Sama lagi. There's nothing special on it. That's why gue bikin party IO. Party IO gue punya visi misi Visi misi gue adalah gue pengen bikin party yang unforgettable buat orang-orang yang datang, yang memorable. Meaningful. Yes. Gue pengen bikin sebuah acara party yang ada story-nya, ada journey-nya dan segala macam. Dan gue bikin lah pertama kali tahun 2012 itu ada namanya Project X. Kalau search di Google Project X Bandung, itu kita yang bikin. 2014 kita lagi namanya kita bikin Splash. Itu kita kayak Project X juga, itu kita yang bikin juga. Jadi itu literally bener kayak lo nonton film Project X. Gue ngegantungin bir di atas pohon dan so on. I want to give the best experience for the people who are coming there. Gue pengen bikin DJ yang datang itu juga DJ dari jam 10 sampai jam 3 itu alurnya, flow-nya itu juga jelas. Pas gitu lah. Pas. Nah, transisinya pas. Itu yang gue pelajarin dan itu yang gue translate menjadi karya gue ketika gue di Revival TV. Ketika gue di Revival TV, gue pelajarin kayak gini. Ketika gue jadi party goers, gue tahu lagu apa yang benar-benar gue pengen. Ketika gue jadi seorang party goers, apa sih yang bakal bikin gue happy banget di tempat itu? Lagunya, ambience-nya, lighting-nya, warnanya, colors-nya, teman-teman samping gue, and so on. Ketika gue jadi DJ, gue juga tahu apa yang bakal bikin happy DJ-nya. Benar. Iya dong, apa yang bikin happy DJ-nya. Dan ketika gue jadi seorang event organizer, apa yang bakal bikin happy stakeholders gue, sponsors gue, semuanya. Itu yang gue translate ke ketika kerjaan gue di Revival TV. Ketika gue kerja di Revival TV, apa nih, player gue butuhnya apa, gitu ya. Orang-orang e-sports tuh butuhnya apa, penonton tuh butuhnya apa, manajer tuh butuhnya apa, orang-orang sponsor butuhnya apa, developer butuhnya apa.
Jadi gue bisa ngeliat dari lot of different perspective. Benar. Gitu. Jadi lo intinya belajar banyak hal ya ketika lo kuliah tadi dan lo melakukan party course dan lo learn a lot of things dan lo implement di Revival TV. Betul. So my insight ataupun my advice for everyone out there who are watching this content, do whatever mistake that you can do while you are still young. Yeah. Just do it. Whatever shit that you want to do. Whether you want to smoke something that nggak boleh disensor, apapun itu, just do it. Make your mistake, make a lot of mistake when you're still young, because it will makes you who you are when you're adult. Gitu. Oke, berarti lu intinya nggak nyesel ya? Gue nggak nyesel sama sekali. Dan kalaupun gue bisa mengulang 1000 kali, gue bakal ngelakuin tetap hal yang sama. Oke, selanjutnya nih agak-agak balik lagi sih yang lu cerita tadi, lu ketika lu masuk Revival TV, lu dikecam banget sama orang tua lu orang tua lu nggak setuju. Apalagi pasti pada saat lu jadi gamers banget nih, dulu orang tua lu pasti nggak setuju banget kan? Marah-marahin ya kan? Betul. Dan lu gimana sih cara ngebuktiin ke mereka gitu? Sebenarnya sampai sekarang diizinkan. Oke, sebenarnya for the first 1 years, gue tuh ditentang banget ya sama orang tua gue. Orang tua gue tuh tipikal orang tua yang sangat-sangat konservatif banget. Apalagi karena bokap gue itu 30 tahun dia kerja di Indosat. Dia kerja di sebuah multinational company dan nyokap gue juga orang yang kerja di perusahaan swasta sampai sekarang masih kerja di perusahaan swasta tersebut. Jadi gue terlahir di keluarga yang emang mereka itu terbiasa dengan 9 to 5 works, gitu loh. 9 to 5 job. There's no entrepreneurs in my family. Gak ada satupun orang yang ngerintis dari nol banget in my family. So when they know gue kerja di sebuah company kecil yang nggak punya nama, Revival TV, yang kantornya jauh di ujung dunia di Green Lake City, dengan gaji gue cuma 2,5 juta. At that time, mereka shock. Mereka kaget dong, kayak ngapain gue udah capek-capek biayain lo di kampus, di Unpad, ke luar negeri apa segala macam, dan lu sekarang kerja dan gaji lu cuma segini. Are you fucking stupid or what? Gitu kan? And then gue butuh waktu 1 tahun buat akhirnya gue bisa ngebuktiin ke orang tua gue. Dan I think kalau buat kalian nih teman-teman di rumah yang ketika kalian punya problem dengan orang tua kalian ataupun orang-orang terdekat kalian, kayak kalian diremehkan lah, dianggap kerjaan kalian itu tidak membuahkan hasil atau or everything, the only way to prove them wrong is to prove them wrong. Gitu loh. Then you stick to what you believe. Lu pertahanin apa prinsip lo. Gue percaya bahwa e-sports di Indonesia bakal gede. I think it was in 2017 ketika e-sports di Indonesia tuh lagi mulai growing ya. And then after that I prove them wrong gitu loh. Gue ngajakin mereka datang ke acara MPL, gue ngajakin ke acara ini, gue tunjukin ke mereka ini hasil karya gue. Gue ngundang nyokap gue ke MPL season 1 itu adalah hasil karya kita, Revival TV, gue, lu gitu ya. Kita bikin barengan MPL segala macam, kita bikin acara di mana di hari itu di Mall Taman Anggrek selama 3 hari ada 90.000 orang yang datang. Kita bikin di lantai 1, lantai 2 dan lower ground itu semua tutup tokonya, saking ramenya. Sampai besoknya komplain. Dan gue invite orang tua gue tunjukin ke mereka this is our works. Gitu lah. Maybe lu ngelihatnya gue ini is not a stable job. It's not a stable job. I know it's not a stable job, but I will make it a stable job for my generations and generations di bawah gue. I am the one who are pioneering. Gue orang yang bakal ngebuka jalan buat banyak orang di luar sana agar mereka bisa berhidup, berkarir di industri e-sports. Nah, cakep ya, gila ya, gokil ya, mantep ya ini minuman ya, keren ya, omongannya jadi lancar ya, keren emang gokil. Oke, selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya bukan sebelum sih ya, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi nanti sebelum kita closing. Lo kerja di industri e-sports, which is itu bersangkutan banget sama gaming, kan? Yang dimana banyak orang tua yang melarang anaknya untuk terjun di gaming karena pasti kayak ngomongnya mau jadi apa sih lu main game mulu gitu kan. Nah, apa sih kayak challenge lu buat mereka nih bisa terjun di industri e-sports ini? Oke, sebenarnya kalau gue mau ngomong to be really honest ya, buat semua orang di luar sana, e-sports is a very risky career path that you can choose right now. Sekarang ya, tahun 2021, e-sports itu a very risky decision that you can take gitu loh. Kalau misalnya lo pengen invest everything in e-sports. Karena kenapa? E-sports itu ibaratnya you flip a coin.
either you get lucky and you are successful, or you are fucking bankrupt. Kasarnya kayak gitu. Jadi gue bakal tanyain balik ke semua orang yang di luar sana yang ketika pengen masuk esports, do you really wants to do this or not? Karena ketika lo pengen invest all of yourself here, then you have to go all in, baik itu waktu, tenaga, dan juga duit. Otherwise, kalau misalnya lo nggak invest everything semuanya kayak gitu, then you won't be successful. Mungkin gini ya, I think it's the first time dimana gue ngomong di depan kamera kayak gini. Biasanya gue ngomong di depan kamera tuh bahwa esports itu bagus and so on. But actually di belakangnya esports itu dari satu orang yang sukses ada 1000 orang yang gagal. 1000 orang yang dia akhirnya gagal putus kuliah, dia putus kerja, dia putus apa semua segala macam. There's a lot of failed stories behind esports. Esports is not as good as you think, but for those of you who make it, gitu loh, buat orang-orang yang berhasil ngelewatin fase kritisnya ibaratnya, then you can gain everything, fame, money, apa yang lo butuh sini, cewek, apa semua segala macam. You got it. Kayak just no limit gitu ya? Kayak just no limit, yes. You get everything that you want karena lo udah lo win the gamble. Karena gini, gue ngomong simpelnya aja, di Indonesia based on Kemenkominfo, orang yang ke-expose sama game di Indonesia ada 90 juta orang. Dari 90 juta orang tadi yang suka sama esports itu ada 45 juta orang. That's 45 fucking million people di Indonesia gitu ya. Dan mereka semua punya mimpi sama. Mereka pengen jadi the next Just No Limit. Mereka pengen jadi the next siapa superstarnya di Indonesia ini. Jonathan Liandi, Donkey, Marsha, semua segala macam. They want to be like that. You are competing with another 45 million people. Di mana 45 juta orang ini mereka mempunyai talent mereka masing-masing. Ada yang jago main push ranknya, ada yang jago ngomong di depan publik, ada yang jago apa semua segala macam. You're competing against them. So ketika lu pengen masuk industri sports ini, then you have to gamble all in. Either you make it or you don't make it. So it's risky business, but if you can actually make it, then get everything that you want. Gokil. Nah, selanjutnya nih, mungkin ini pertanyaan terakhir. Oke. Lo sebagai pionir nih ya di sports gitu ya, lo udah tahu banget seluk-beluknya dari awal lo mau jadi pro player atau mau jadi orang di balik layarnya. Lo bisa ngasih ini nggak sih saran gitu buat teman-teman semua yang mau terjun nih ke dunia sports? Oke. Kenallah sama orang dalam. Oke, guys. Ini insight yang sangat-sangat simple jawabannya, dan gue cuma ngomong di sini. I don't think I ever said anything like this anywhere, karena mungkin I think you are my friend, you already goes through all the hardship with me for the last 4 years together di Bayangan Revival TV. I think the best advice that I can give to you out there, kalau kalian misalnya interested joining in esports business, adalah you have to know orang dalamnya siapa. Kalian pengen bikin tim esports, you have to know siapa harus kalian kontak. Kalian harus tahu orang dalam di medianya siapa, orang dalam di tim esports lainnya siapa, orang dalam di talent-talentnya tuh siapa. You have to understand who's the key opinion leadernya di bagian manapun. Karena gini, ya gue ngomong simpelnya aja, esports itu is all about the community. Lu bisa nganggapnya buat semua orang yang nonton, esports tuh kayak tongkrongan, kayak tongkrongan SMA, tongkrongan kuliah. Setiap tongkrongan itu unik dan setiap tongkrongan tuh punya bahasanya mereka masing-masing. Setiap tongkrongan juga mereka punya kepalanya. Mereka punya orang yang ibaratnya dituakan ataupun dijadikan kayak semacam leadernya. You have to meet that person because that person will ibaratnya bakal ngebawa lu begitu pertama kali masuk esports, kasta lo di mana. Either you are fighting dari bawah banget atau lu bisa langsung skip, lompat ke fase sebelah sini. Jadi kayak gitu, lo mesti kenal sama orang esports. Dan kenapa gue bilang kayak gitu? Karena that's the fact that it's not that hard to do. Oke? Banyak yang ngira orang-orang di dalam esports itu benar-benar out of reach. Banyak yang ngira orang-orang di dalam esports itu benar-benar kayak, gue gak mungkin bisa ngobrol sama Irli, gue gak mungkin bisa ngobrol sama Latif, gue gak mungkin bisa ngobrol sama owner tim RRQ, owner tim Evos, and so on. No, they're actually very open-minded person. Dia mereka open to everyone. Karena gini, ibaratnya esports itu ibaratnya kayak kue, kayak gini ya guys. Kayak meja ini tuh adalah dikasih kue segede meja ini. Kalau di meja ini kuenya habis, mejanya bakal dikasih yang lebih gede, kuenya bakal dikasih yang lebih gede. Sementara di meja ini yang makan cuma gue sama Latif.
Kan nggak mungkin dong kenyang dong. Gak mungkin kenyang gue. Kalau makan kue satu meja kayak gini gue begah, muntah. Benar. Gitu dong. Nah di e-sports itu kita orang-orang yang di dalam e-sports itu sebenarnya we are desperate for everyone who wants to invest and masuk ke dalam industri ini. That's why lu sebenarnya bisa nge-reach orang-orang di dalam komunitas orang-orang dalam di industri e-sports tuh gampang sebenarnya. Banyak tim-tim kayak RRQ, EVOS, Onyx, mereka tuh punya kegiatan komunitas mereka masing-masing. Setiap satu minggu sekali mereka ngadain acara di Discord, acara di meet and greet gathering via Zoom and so on and so on. You can actually meet them. Dan it's not that hard, it's not that unreachable, masuk ke level unreachable. Itu masih bisa ke-reach sama kalian dan kalian bisa nge-reach orang-orang dalam ini yang itu bakal nge-leverage posisi lo di industri e-sports ini. Either lo pengen bikin tim e-sports, either lo pengen bikin talent management, either lo pengen bikin apapun, you can actually reach them. Dan mereka ini adalah orang-orang yang bakal ngebawa lo ke dalam industri e-sports. Karena again, e-sports is all about the community, dan community di e-sports itu masih kecil dan growing. Gitu ya. Kecil dan growing dalam artian kecil orang-orang yang key playersnya itu masih sedikit, tapi mereka growing and to getting bigger and bigger and bigger gitu. Oke, mungkin kasih 3 atau beberapa hal yang paling penting deh. Mainnya tadi orang dalam. Oke. Dari lo. 3 hal paling penting ketika lo pengen masuk ke dalam industri e-sports. Yang paling pertama adalah kenal dengan orang dalamnya. Ya. Yang kedua adalah know your business model dan juga competitive advantage apa yang lu punya di dalam apapun itu bentuk bisnisnya lu lah di industri e-sports ini. Dan yang ketiga adalah find your own niche. Oke, find your own target market, find your own niche. Kira-kira apa nih yang bakal gue bisa masukin di sini? Apakah gue pengen go-nya sebagai tim yang go-nya for the content, buat komedinya, atau buat prestasinya atau segala macamnya? Find your own niche. Karena uniqueness, find your own uniqueness and find your own niche. And dari sana lo growing your own community dari nol sampai jadi gede. Karena again, kata kuncinya ketika lo ngomongin e-sports is all about the community. When you get the community, you get everything that you need for to be successful in e-sports industry. Oke, itu dia guys, 3 hal yang paling penting udah di-mention sama Early. Nih Early, thank you banget nih. Sama-sama. I feel honored bro. Sama-sama men. To be here with you. Jadi makasih banget buat teman-teman juga yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Ntar gue kasih juga linknya Early. Sip. Bye-bye. Bye-bye.